materinya, Bu? Random ya, maksudnya apa maksudnya masalah apa yang kita punya kemudian dibantu. Ada Ji, kalau saya maksudnya kalau kita jadi coach kan kita cuma menggali. Jadi kan nanti yang lebih banyak kalau Bercerita. saya yang lebih banyak yang mau menyiapkan Lebih materi. baik berbicara coach. Karena kan kalau coach itu hanya menggali dari coach yang banyak berbicara. Jadi coach itu dia mengarahkan dari apa yang diceritakan oleh coach. Iya. Gitu. Sama kalau kita kan habis supervisi. Kalau kita habis supervisi kan biasanya ada refleksi dengan Supervisor. ya dengan kita punya Apa namanya kalau di pendidikan? gitu. Iya, Asesi. Dari asesor itu kan kalau asesor kan itu asesornya. Jadi kalau yang di supervisi itu asesi. Jadi biasanya kan kita habis supervisi, ada refleksi dengan asesita. Jadi kita biasa bertanya dari apa yang sudah kita amati tadi kan kita biasa menyampaikan. Nah, misalnya dari apa yang sudah dari apa yang sudah kita apa yang sudah kita amati itu biasa kita tanyakan kembali. Begitu, Ibu bagaimana tadi perasaannya pada saat kita di supervisi? Kan biasanya asesi itu bercerita, kayak menyampaikan, oh iya tadi begini, ini Bu saya merasa begini-begini ya. Itu nanti yang kita ambil. Jadi asesor itu sebenarnya hanya memetik dari apa yang disampaikan oleh asesinya. Jadi coach-nya itu mengarahkan sesuai dengan apa yang dialami oleh coach-nya. Iya. Ada peringatan dari latihan sampai pukul 7. Sampai jam 7. Iya. Jam 7. Lumayan sih kayaknya karena kita tapi lumayan ya karena kita ada tunggu dulu. 6 berarti 2 kelompok, Bu. Karena dari 6 tidak 5 kita berlima ini. Berlima, iya. Jadi berlima kita nanti kan ada yang bertugas jadi supervisor. Jadi 5-5-nya kita ini punya masing-masing tugas Ki. Ada yang masing-masing bisa jadi coach, masing-masing jadi coach, masing-masing jadi supervisor. Jadi di latihan kita ini ada 3 peran. Iya. Ya. Nah, sekarang kita atur bagaimana memulai dari coach dulu masing-masing. Mulai dari coach dulu masing-masing. Jadi kalau misalnya ini kita coach dulu semua atau jadi saya jadi coach misalnya siapa yang coach-nya. Begitu. Sama supervisornya. Di belakang saya bukan sholat. Oke, saya yang jadi coach duluan. Coba besok coachnya. Tapi apa masalah tadi masuk maksudnya gini, masalah yang di sekolah kira-kira apa kita apakah itu misalnya begini, kita punya beban ketika kita mengajar, kita itu ada gali dengan masalah masalah pribadi mungkin saya sebenarnya mengajarku mau seperti apa kita mengajar tapi saya terkendala dengan ada masalah seperti ini. Yang di sekolah bagaimana? Oke. Oke? Ya. Coba Bede. Karena saya butuh juga saya perlu menulis supaya saya tahu apa karena jangan sampai lewat. Yang jelas alur tirtanya harus kelihatan. Iya, alur tirtanya harus kelihatan kan kalau misalnya begini, saya jadi nanti yang duluan bicara itu coach duluan karena coach yang datang ke coach. Jadi coach duluan yang memberi salam. Coach duluan yang memberi salam, nanti dibalas oleh coach, begitu. Jadi mulai coach yang menyapa duluan coachnya. Sama kalau kita refleksi Ki, kan setelah itu saya janjian begini, setelah saya observasi, rekan itu data saya janjian sebelum keluar kelas, nanti setelah ini kita refleksi, saya tunggu nanti di ruang guru misalnya, gitu. Itu selesai, saya punya asesi langsung datang, Assalamualaikum Bu. Gitu. Jadi ada langsung datang menyapa saya. Asesiku seperti itu. Jadi saya janjian dari kelas begitu keluar itu kalau saya lakukan supervisi toh
Jadi seperti kalau saya refleksi, keluar begitu, duluan dia yang datang menyapa. Kita janjian memang. Nah, di mana kita ketemu dan di situ nanti kita refleksi, begitu. Jadi nanti koci yang duluan menyapa. Menyapa coach. Yang menyapa coach. Biasa saya jadi coach nanti duluan. Lihat Ki, di mana yang langkah-langkahnya itu langkah-langkahnya di mana, karena kita kan pakai alur tirta. Kita pakai alur tirta. Jadi nanti observer tolong catat untuk langkah-langkahnya, tujuannya di mana, kemudian identifikasinya ada di mana. Nah, nanti itu nanti kita refleksi kembali langkah mana yang tidak terlaksana dari alur tirta itu. Jadi kita bisa lihat nanti untuk latihan ini, jadi besok kita bisa perbaiki, oh ini langkah kemarin yang tidak sempat. Sambil kita belajar bersama. Jadi kalau saya setelah ini yang kita persiapkan materi kita sebagai coach. Kalau coaching, kalau coach saya kira dari apa yang disampaikan oleh coach. Kalau saya Bu Artito, aku bilang materita yang sudah diketik atau naskah dibagi toh supaya kita paham, bilang oh masalahnya Bu Pitra seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Ya, bisa. Kalau di dada kita belum bisa memberikan solusi secara gitu, bagaimana? Iya deh, bagaimana bisa juga begitu. Iya, bisa juga begitu. Jadi masalah dari kita. Jadi yang kita yang di coach itu yang kita bagikan. Jadi nanti teman yang jadi coach itu sudah bisa mengira oh ini masalahnya dia. Ini solusinya. Ya Bu duluan pakai dulu pen Ibu. Saya duluan dulu dia. Saya dulu sebagai coach dia. Iya. Iya, coba kita paling. Jadi saya coach ini sekarang. Siapa yang observer? Siapa observer? Saya beda observer. Oke, kita observer. Jadi coba dicoba. Kalau sebentar ada yang kurang diperbaiki. Sebentar kan kita refleksi. Sudah ditahu kita peran sudah apa sekarang. Mencatat masing-masing. Saya sekarang peranku sebagai coach ya. Ya, saya coach. Ya, menulis masing-masing. Assalamualaikum Bu. Sabar menulis. Mau sekali nih Bu Nas. Tidak harus aku nulis. Saya juga Bu, kalau bisa rekaman dia nanti dipinjam kini rekamannya sepotong. Bisa. Nanti minta sama nanti minta sama saya. Nanti diminta sama PP di Fasil. Pak Fasil. Kan maksudku saya bisa jadi co-host, tapi ada besok kita ungkap masalah yang sama yang kita bahas sekarang. Besok kalau kita bisa tonji juga sebenarnya. Kalau kita sudah ada sekarang ini bisa tonji. Ini jadi, juga mestinya sebentar sisa dipermantap dalam percakapan apa yang kurang. Oke. Siap. Ya, sekarang saya jadi coach ya. Ya. Anakku. Jadi saya oke. Start. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Ada juga coach lain. Ada yang bisa saya bantu? Baik Ibu, saya ingin berdiskusi tentang masalah kelas saya. Apa Ibu ada waktu? Insya Allah ada. Apa yang ingin Ibu sampaikan dari diskusi kita kali ini tentang kelas Ibu? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah kelas saya, Ibu. Oke, baik Bu Nasmi. Sebelumnya Ibu bisa ceritakan tidak masalah apa yang Ibu hadapi di kelas Ibu? Pertama masalahnya itu Ibu, ada salah seorang murid saya malas sekali datang ke sekolah. Terus dia juga datang tidak tepat waktu.
misalnya ulangan harian, ujian praktik, mengikuti kegiatan kelas sehari-hari Ibu. Terus selain yang dari Ibu sudah informasikan, apakah masih ada lagi? Siswa tersebut Ibu, menurut konfirmasinya Ibu, dia juga sakit Ibu. Oke. Ya, Kalau jadi keluar kucing. Iya. Maaf, sorry. Oke. Oh, begitu ya. Jadi ada artinya dari peserta didiknya Bu Nasmi itu ada alasan memang kenapa siswanya sering datang terlambat dan jarang masuk, itu karena sering sakit-sakitan. Terus apa kira-kira yang Ibu lakukan untuk mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang dikatakan oleh peserta didik Ibu tadi? Yang saya lakukan Bu, pertama saya mengidentifikasi peserta didik itu, mendatangi komunikasi dulu sama orang tuanya Bu. Saya menelpon. Yang kedua, setelah saya menelpon dia tidak angkat telepon saya. Saya lanjut mencari informasi ke temannya, di mana dia tinggal. Setelah itu saya ke rumahnya Ibu dan berdiskusi dengan orang tuanya. Ternyata Ibu, setelah saya berdiskusi, anak tersebut punya masalah Bu. Selain sakit-sakit, dia juga ayahnya baru-baru meninggal dunia Bu. Jadi anak itu tidak ada yang antar ke sekolah Bu. Ini juga ada akibat dari apalagi faktor biaya Bu yang harus digunakan setiap hari. Kalau dia naik Gojek Bu, otomatis dia harus mengeluarkan dana yang lebih. Begitu Bu. Kalau dia beda dengan pada saat ada bapaknya Bu, dia diantar ke sekolah. Begitu Bu masalahnya. Dan orang tuanya ini Bu cuma buruh lepas, sementara orang tuanya baru meninggal bapaknya. Sekarang sisa mamanya Bu yang mengurus siswa saya ini Ibu. Oh ya, mendengar cerita Bu Nasmi, saya juga jadi prihatin Bu, karena kasus ini juga saya punya pengalaman yang terjadi dengan kasus yang sama seperti Ibu. Saya juga punya peserta didik, ada yang malas datang ke sekolah, tapi penyebabnya itu anak ini sering disuruh jaga adiknya. Yang masih kecil, kebetulan orang tuanya ke kantor, ya sama seperti yang Ibu lakukan. Saya juga bertanya kepada temannya, berkomunikasi. Artinya saya tanyakan juga ke rekan guru serta orang tuanya, dan mendengar cerita dari orang tuanya jika anak ini juga orang tuanya tidak bisa membawa anaknya ke kantor, maka si orang tua ini juga memberikan tugas lewat WhatsApp orang tuanya karena anaknya tidak pegang handphone gitu. Nah, jadi anak ini juga dapat belajar meskipun dari rumah. Nah, saat itu kan waktu pandemi kita masih bisa mengizinkan anak untuk belajar dari rumah. Nah, ini juga kita sudah menyampaikan ke orang tua yang seharusnya ketika kita sudah tatap muka normal itu sudah tidak ada pembelajaran daring lagi gitu. Tapi orang tua ini meminta, ada beberapa alasan. Jadi
saya sendiri juga berusaha untuk mengingatkan orang tuanya bahwa, anaknya pasti akan ketinggalan pelajaran, seperti itu. Jika dibiarkan terus seperti itu, karena kan bagaimanapun juga dengan pembelajaran hanya memberikan tugas, itu pasti tidak akan maksimal. Nah, komunikasi dengan orang tua murid kita itu penting sebenarnya untuk mendapatkan solusi dan masalah yang kita hadapi dan Ria, akhirnya ambil dulu Ria. ya, anaknya juga harus masuk kembali ke sekolah, belajar seperti biasa karena adiknya sudah mendapatkan pengasuh. Jadi itu yang, kita kembalikan ke orang tua. Jadi saya, ada juga peserta didik saya seperti itu, alasannya selalu itu. Jadi setiap ditanya, "Kenapa? Kenapa terlambat? Kenapa tidak masuk? Kenapa jarang masuk?" Jadi alasannya selalu dikatakan seperti itu, dia, disuruh ibunya menjaga adiknya di rumah, itu. Ya, jadi, mungkin Ibu juga bisa dapat melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi komunikasi dengan orang tuanya bahwa apa yang, maksudnya bagaimana caranya supaya anak ini tapi memang kondisinya berbeda ya, mungkin bisa dengan bantuan kalau, biasa di sekolah kami, yang seperti itu, kita ada bantuan untuk transportasi anak yang, apalagi anak, prasejahtera yang memang untuk transport saja, gitu. Jadi mungkin bisa dibicarakan dengan pihak sekolah, Bu Nasmi. Ya, karena kondisinya memang jadi bisa dibicarakan dengan orang tuanya karena ini kan ibunya jadi, ibu sekaligus ayah ya, yang memang sewaktu-waktu kasihan, anak tidak punya biaya untuk ke sekolah. Kami ada siswa seperti itu juga, Bu Nasmi. Jadi bisa mungkin Ibu Nasmi bisa bicarakan dengan, pihak sekolah, ditindaklanjuti anak ini mungkin bisa diberikan dari, karena di dana BOS itu kalau tidak salah ada anggaran untuk, transport bagi siswa miskin, itu. Ada anak memang yang tidak ter-cover di beasiswa miskin yang Ada itu. betul bisa kita iya, jadi Dan bisa langsung saya potong. bisa Bu Coach silakan, Bu. mungkin, masih kayaknya lebih banyak lagi berbicara ini kayaknya tadi nih, Bu Coach. Kan Ibu Coach tadi bilang, yang lebih banyak berbicara itu si Koci. Iya, Iya. tapi saya Mungkin yang mungkin, sarannya, Ibu Arfiani tuh mengarah nanti ke tindakan rencananya si Ibu Nasmi kalau iya, ingat. jadi Ibu tindakan Nasmi rencananya iya. jadi tindakan rencananya nanti Bu Nasmi bisa bicarakan dengan pihak sekolah, bagaimana anak ini, bisa ditindaklanjuti atau tidak. Karena kan dari sekolah itu ada pemberian, transport untuk anak miskin, yang memang benar-benar membutuhkan itu. Dan benar iya, ada Maksud nanti saya, bukan Ibu Nasmi Bu yang mengungkapkan rencananya itu Bu? bukan, Maksudnya dari coach. dari coach ya? Karena kan Bu Nasmi minta bagaimana dia punya masalah tentang itu, jadi coach-nya bisa jadi menyampaikan, iya mungkin rencana Ibu Nasmi ini, bisa melakukan hal seperti ini. rencananya ini, saran dari, coach? Iya, dari coach. Oh, iya Karena iya kan iya, Bu oke. Nasmi minta pendapat bagaimana Oh, iya iya. kira-kira solusinya. Saya kasih solusi seperti itu gambarannya Siap siap karena siap. memang di sekolahku ada yang seperti itu dan kita biayai Oke dari oke. anggaran dana BOS, Iya 10.000 iya per iya iya. Lanjut. jadi kita Oke, siap iya, siap. begitu. Iya Jadi iya. jadi rencananya untuk, apalagi, solusi untuk diberikan Solusi yang tadi solusi iya masalah iya. dari koci. Iya iya, Jadi siap. coach itu memberikan solusi dari masalah si koci, begitu. Oh, iya 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 iya, siap siap. Iya. Oke lanjut. Jadi itu Bu Nasmi ya. Jadi Iya. Bu Nasmi bisa mungkin bicarakan dengan pihak sekolah. Ya, Belum. sekarang kocinya bagaimana? Rata Bu Nasmi. Termut Ki Bu Nasmi. Oh, Bu Nasmi termut. Baik. Baik, tadi Ibu telah memberikan solusi atau tindak lanjut prioritas yang saya akan lakukan, yaitu berbicara dengan pihak sekolah untuk menjenguk peserta didik saya dan kembali bersilaturahmi kepada orang tuanya untuk menindaklanjuti peserta didik saya untuk kembali ke sekolah ya Bu. Iya. Terus ya boleh Bu. Jadi bertanya Ibu sama saya.
Iya. Masalah tanggung jawabnya gimana nih? Bagaimana bahasanya? Kan tadi tirnya sudah tercover nih. Iya. Bahasa untuk tanggung jawabnya bagaimana Bu Coach? Saya juga tidak. Kalimat untuk yang tanya ini, yang tanggung jawabnya ini apa Dik? Iya, kan ini tadi Ibu Nasmi kan sudah menyampaikan bahwa dia akan mendiskusikan kembali ya dengan pihak sekolah dan rekan sejawatnya. Ya, jadi Bu Nasmi juga sudah menginformasikan bahwa dia akan segera melakukan. Nah, jadi coach-nya itu pasti menyampaikan kalau ada kesempatan toh yang dimiliki oleh Bu Nasmi itu mungkin bisa dilakukan. Kesempatan apa yang Ibu Nasmi miliki sekarang yang untuk bisa melakukan dari tindak lanjut itu? Tadi tuh udah berarti dialur tanggung jawab lagi Bu. Tindakannya itu tadi. Tindakannya tadi Ibu Nasmi, tindakannya tadi sudah Ibu Nasmi mau melakukan mengomunikasikan dengan orang tua dan rekan sejawatnya dengan kepala sekolah, mungkin dengan pihak sekolah. Itu tindakan Bu Nasmi. Dan nanti coach akan menyampaikan tentang rencana aksi. Iya. Nah, jadi coach itu menyampaikan di tindakannya Bu Nasmi mungkin menghubungi orang tua atau menghubungi ini kan kondisinya Bu Nasmi itu anak kan tidak bisa ke sekolah. Kadang-kadang tidak bisa ke sekolah karena tidak ada biaya. Itu kan tidak ada yang ngantar, tidak ada biaya. Jadi tindakannya nanti Bu Tir rencana. Ya, rencana rencananya tadi tuh yang Bu Nasmi kembali lagi bersilaturahmi katanya ya, bersilaturahmi dengan orang tua, kemudian apa yang menjadi keputusan kepala sekolah. Nah, jadi nanti si coach-nya akan menginformasikan tentang rencana aksi. Ya, jadi nanti dari apa yang Ibu Nasmi sudah utarakan tadi, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Adakah prioritas utama yang akan Ibu lakukan dengan kondisi yang ada, kondisi peserta didik Bu Nasmi yang ada? Itu nanti Bu Nasmi menyampaikan rencana aksinya. Rencana aksi yang saya lakukan, Bu, insya Allah saya akan berencana berkomunikasi dengan teman kelasnya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai guru dalam pembelajaran di kelas itu, saya akan mendampingi peserta didik tersebut belajar dari rumah. Karena kondisi anak tersebut sekarang kan orang tuanya baru meninggal, otomatis masih ada trauma, jadi belum bisa bergabung langsung ke sekolah, Ibu. Itu yang hasil identifikasi masalah saya, Bu. Oh iya, ya bagus juga Bu idenya karena apa ya? Ini merupakan salah satu bentuk kesadaran sosial yang mungkin Ibu Nasmi lakukan, ya dengan begitu tentunya peserta didik lain juga, jadi untuk peserta didik lain juga bisa mendapatkan pembelajaran tentang rasa empati. Ya kan kalau kita komunikasikan dengan peserta didik di kelasnya, bisa menyampaikan kondisi anak seperti ini, dan kita mengupayakan untuk pendampingan anak, dan menyampaikan kenapa temannya diberikan kesempatan untuk bisa belajar dari rumah karena kondisinya kita menyampaikan seperti apa kondisi anak itu mungkin bisa menjadi bisa dijadikan sebagai kesadaran sosial untuk teman-temannya agar temannya ada rasa simpati terhadap teman kelasnya yang merasa kesusahan gitu. Ya, begitu Bu Nasmi. Masih ada yang mau disampaikan oleh Bu Nasmi? Oh iya, baik Ibu, saya akan berkomunikasi lagi dengan wali kelasnya dan bertanya kepada teman kelasnya
menghubungi orang tuanya kembali karena setelah berkomunikasi ini saya tidak bisa menghubungi orang tuanya, jadi kami terputus dengan komunikasi orang tuanya. Itu yang untuk sementara masalah itu yang untuk sementara ya Ibu. Insya Allah ke depan saya kembali berkomunikasi lagi dengan anak tersebut. Oke. Iya, bisa juga Bu, karena kan kalau kita ada tindakan kita seperti itu, semakin banyak yang terlibat, maka itu akan semakin baik silaturahmi kita dengan, orang tua peserta didik tentunya. Jadi, selanjutnya, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Nasmi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmen saya Bu, menjalankan komitmen ini, saya tetap menuntun peserta didik ini melakukan pendampingan pembelajaran sehingga anak ini tidak terlalu jauh, terlambat mengikuti pembelajaran dan berkomunikasi dengan guru-guru lain untuk tetap memberikan pendampingan pembelajaran. Itu komitmen saya, Ibu. Oke, baik Bu Nasmi, kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana ini, Bu? Saya akan menjalankan besok Ibu, setelah saya pulang dari sekolah, saya akan bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Karena saat ini saya belum berkomunikasi lewat telepon karena nomor HP yang diberikan oleh peserta didik itu tidak aktif. Jadi insya Allah saya akan mengusahakan mengunjungi langsung ke rumahnya dan berkomunikasi kepada orang tuanya tersebut. Oke. Baik Bu Nasmi, jadi, saat Ibu menjalankan rencana ini, biasanya kan kita mengajak ada ya dari pihak sekolah yang kita ajak, siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu menjalankan komitmen ini kira-kira? Yang pertama saya ingin mengajak wali kelasnya dulu Ibu dengan peserta didik peserta didik yang ingin ikut menemani saya ke bersilaturahmi ke orang tuanya, ke rumah orang tuanya. Oke. Jadi selain wali kelasnya juga Ibu mengajak, teman kelasnya ya. Apa masih ada yang lain Ibu, yang bisa Ibu ajak selain wali kelas dengan, teman kelasnya? Saya ingin membicarakan juga kepada wakil bagian kesiswaan Ibu. Oke. Baik Ibu, bagus sekali sih rencana Ibu, semoga apa yang akan Ibu lakukan itu, berjalan sesuai dengan rencana dan harapan Ibu ya, sehingga orang tuanya, tersebut dapat tersentuh hatinya untuk mendukung anaknya, agar belajar kembali ke sekolah, bergabung dengan teman-temannya yang lain. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga solusi yang Ibu tawarkan hari ini saya bisa melakukan pendampingan kepada peserta didik saya, Bu. Oke, sama-sama Bu Nasmi, senang bisa membantu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Habis tugas bagus. coach. Upload. Ada masukan Ya, saya atau itu, anunya iya. Bu Nasmi tadi saya tuh kepikiran, ih ada siswaku banyak yang begini juga ya, biasa. Ya, baru Iya. Saya begini, saya maksudku kasusnya yang bisa siswaku, kita aliri yang itu bantu ceritanya kasus. percakapan yang sesuai yang pernah kita rasakan. Iya. Kalau kita supaya- ambil percakapan yang tidak pernah kita rasakan, kayaknya susah menemukan memang solusi. juga. Saya kasusnya siswaku tuh yang jarang masuk sekolah. Yang pertama, suka disuruh jaga adiknya. Ada saya punya begitu, nah. Iya, atau kalau ada anggota keluarganya sakit toh, Iya, dia disuruh orang tuh. jaga. Tapi kalau ini toseng ibu, iya dia ibunya juga, ibunya mah bentor Ki. Iya. Ibunya mah bentor. Terus ada anak yang sering tidak masuk karena jaga neneknya.
Ya, bisa juga begitu. Jaga neneknya. Ada siswa tapi ini yang ya, woi siswa ada waliku. Ada waliku. Ada lagi siswaku toh jarang sekali masuk ternyata begitu dicek and recheck apa kerjanya kasihan pergi angkat galon ki bantu orang tuanya. Kodok. Banyak kasusnya anakku yang begitu, yang bantu orang tuanya menjual sampai apa almarhum kasihan anak itu. Kecelakaan kecelakaan kerja iya. Siang. Terpeleset ki kodong di kamar mandi, bantu mamanya bikin bakso. Dia bantu menjual ke mamanya kasihan itu. Nah tulang punggung itu anak kodong di rumahnya. Ini kenaannya deh kalau kepalanya jatuh. Itu banyak kasusku yang begitu. Salah satunya itu juga ada yang tidak bisa kodong ke sekolah. Ya. Nah, saya bilang ini juga anunya untuk jalur zona tuh kenapa betul-betul berdampak ki karena ini anak maksudnya jauh tidak bisa ki dia jangkau sekolah akhirnya tidak punya transfer begitu jadi dari sekolah mengeluarkan ki dari lewat dana bos untuk pembiayaan tuh siswa jadi kasih transfer itu 1 hari 10.000 hitungannya. Iya 1 hari 10.000 jadi hitungan PT saja 5.000 1 kali. Iya 5.000 pulang pergi jadi 10.000. PT yang jelas hitungannya dia per hari 10.000. Iya. Jadi biasa kalau belum ada dari sekolah wali kelasnya jadi korek-kocek kita begitu. Yang penting itu anak mau pergi sekolah. Itu jika kasihan anunya toh. Oke, saya sudah selesai tugasku sebagai coach. Saya pakai coach deh sekarang, Bu. Saya mau coach, Bu. Ya? Saya ganti. Saya mau jadi coaching saja ya. Nggak bisa begitu. Ada yang jadi saya mau coach pada yang bercerita, Bu. Yang jelasnya Bu bergantian ki sebentar. Ada coach, ada observer. Saya mau jadi observer Mbak sekarang dulu. Artinya sekarang Ibu Irma lagi yang jadi coach. Saya observer, Bu Arfi. Tidak Bu Arfi. Kalau Irma jadi coach, ya. Kita coach Bu Arfi. Ya, saya jadi coach. Saya observer. Begini, saya mungkin punya kasus yang sama tapi dengan kasus yang sama begitu anak yang jarang masuk sekolah tapi kasus yang berbeda itu yang saya ceritakan tadi. Mungkin dari coachnya apa yang mau disampaikan untuk solusi permasalahanku. Anaknya yang membantu orang tuanya kerja. Saya kasih gambaran ini untuk saya kasih gambaran untuk kasusku. Anak yang apa lagi? Kasusnya sama Bu Nasmi tadi jarang masuk sekolah. Jarang masuk sekolah karena anak ini ternyata membantu orang tuanya. Jadi dia bantu korompi itu angkat-angkat galon. Nah, sekarang Ibu Irma sudah bisa pikir-pikir kira-kira apa solusi yang bisa diberikan. Oke, mudah-mudahan saya bisa teman-teman yang lain kalau ada kayak ada kesalahan langsung nih. Iya. Kalau tadi saya kasih gambaran dulu tadi yang saya percakapanku dengan Ibu Nasmi itu. Iya. Yang pertama itu pertanyaan yang saya tanyakan ke Ibu Nasmi, apa yang mau Ibu Nasmi diskusikan dengan saya itu adalah tujuan. Tujuan, cocok. Itu yang pertama. Terus masuk ke identifikasi. Terus untuk identifikasinya itu saya minta Ibu Nasmi untuk menceritakan masalahnya. Iya. Itu identifikasi. Betul. Makan kadang-kadang kita di sini berpikir untuk menceritakan masalah, banyak biasa masalah yang tidak real, makanya itu kita kembalikan ke kan tadi sudah bisa menangkap percakapanku dengan Bu Nasmi toh, jadi pasti ada kasus yang sama dengan itu tapi mungkin dengan latar belakang yang berbeda. Kasus begitu siswa juga jarang masuk, selalu terlambat tapi latar belakangnya berbeda. Kalau Ibu Nasmi tadi disuruh disuruh menjaga adiknya menjaga adiknya. Bapaknya sudah meninggal. Iya, bapaknya baru meninggal. Nah, tidak ada biaya itu kan. Biaya untuk pergi ke sekolah. Nah, kalau saya kasusnya sama tapi latar belakang berbeda karena anaknya ternyata membantu orang tuanya. Bantu orang tuanya jadi cari
Iya. Ya, Impal, ya. Ayo beda, coba. Nah, Kemudian tunggu dulu teman-teman. Ternyata coaching ini kita harus memakai bahasa yang sehari-hari tuh, maksudnya jangan Deng yang terlalu kaku supaya lebih kayak tadi saya dengan Ibu Nasi. Ya, iya. Maksudnya supaya mudah kita pahami. Iya, bahasa nyantai-nyantai juga. Dengan lingkungan sendiri tahu. Terus itu untuk komitmen apa tanggung jawabnya itu yang tadi komitmen. Komitmen ditanya teman apa komitmennya yang mau dijalankan oleh coach. Oh itu bagian tanggung jawabnya itu ditanyakan komitmennya. Iya, komitmen itu kan tanggung jawab toh. Oh iya betul. Punya komitmen untuk bisa menjalankan rencana. Karena itu bentuk tanggung jawab. Kan tadi Bu Nasmi bilang rencananya dia nanti mau bicara dengan pihak sekolah. Dulu dengan kepala sekolah dan bersilaturahmi kembali dengan orang tuanya. Orang tua ini anak. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawabnya Bu Nasmi sebagai gurunya. Itu jadi komitmen yang dia mau jalankan. Nah, itu. Terus apa itu? Rencananya yang mana ini kalau Ibu Nasmi? Apa yang mana tanggung jawabnya Bu Arfi? Coba diulang. Yang mana rencana, yang mana tanggung jawabnya? Itu yang mau dia kalau rencana aksinya itu dari coach itu menanyakan rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Bu Nasmi setelah baru dalam tahap rencana ya maksudnya ya? Ya. Belum dilakukan. Iya. Kan kita menanyakan toh dari apa yang Ibu Nasmi tadi dari apa yang sudah Ibu Nasmi utarakan toh itu jadi dia apa rencananya begitu. Bahkan iya. Apa yang ada di benaknya, Bu Nasmi mau melakukan apa ya? Iya itu. Bu Arfi prioritas apa? Itu rencana aksi ya. Nanti kan rencananya kan itu dia mau tadi rencananya Bu Nasmi tadi teman-temannya dulu toh untuk lihat. Jadi ini ceritanya Bu Nasmi rencananya tadi kan kita bisa visit. Bisa visit ke rumahnya ini siswa. Datangi rumahnya kan itu istilahnya kita visit. Iya. Dia anak-anak yang bermasalah kan. Kalau saya begitu biasanya jalan Kak dengan guru TK waktu saya jadi masih di wali kelas. Jadi saya kelasnya. Jadi saya jalan dulu dengan guru BK-nya. Nah, ada siswa yang tahu rumahnya ini anak itu yang kita ajak begitu. Jadi nanti untuk tindak lanjutnya itu baru diajak teman-temannya berapa misalnya mewakili teman dari kelasnya. Ya, untuk mengunjungi keadaannya secara langsung. Baru setelah dari rencana itu nanti ada komitmen dari Bu Nasmi untuk menindaklanjuti anak ini. Begitu. Itu yang bentuk jawabnya. Oke. Ibu Sukma angkat tangan. Saya ada sedikit dulu. Mungkin kan selanjutnya setelah ini saya. Kalau saya siapa tahu nanti ada coachingnya saya. Kalau saya nanti masalahnya itu agak berbeda. Kalau saya masalahnya yang akan saya angkat itu peserta didik saya yang mau pindah jurusan, padahal dia sudah berada di kelas 2, hampir kelas 3. Ini kan ceritanya peserta didik saya itu malas sekali pergi sekolah. Iya. Setelah dia malas pergi sekolah, didatangi dan ditanya-tanya, ternyata dia malas mau pindah jurusan. Tidak suka jurusan tersebut, dia mau pindah. Iya. Saya agak bingung bagaimana caranya mau pindah jurusan sedangkan dia sudah berada di tingkat kelas 2. Itu saya masalahku sebentar Bu yang mau saya angkat. Ibu Nasmi mau yang jadi coach itu kalau Iya. Ya. Sebenarnya sama Ji, berarti kasusnya Moji sama, hanya latar belakang yang berbeda kan anak jadi malas sekolah tuh. Sama-sama Ji malas ke sekolah karena dia mau pindah jurusan. Belakangnya berbeda, anaknya mau pindah jurusan. Iya, cuma kita kesulitan kasih pindah jurusan karena dia sudah berada di kelas 2 hampir naik kelas 3. Iya, kayaknya Bu Nasmi yang cocok itu. Iya, karena dia yang punya yang sama itu. Jadi mungkin nanti bisa dipikir-pikir apa penyelesaiannya Dek, karena saya itu pembahasan. Iya kan ini kita latihan nanti kan. Iya, ini kan masih latihan. Selama latihan nanti kalau ada yang mau langsung memberi saran apa bisa langsung. Kayaknya bisa begini. Ini kita punya masalah masing-masing. Jadi ini nanti yang mau kuangkat juga begitu besok kalau saya jadi coach jadinya. Iya. Latihan hari latihan tak hari ini Mi yang nanti kita jadikan Mi apapun yang
siapapun yang jadi coach-nya kita besok sudah bisa Miki menangkap, oh seperti ini nanti anunya. Iya. Iya. Saya mulai lagi, saya jadi coach, Ibu Irma jadi coach-nya. Oke, Pak Ledi. Oke. Mulai lagi. Mudah-mudahan saya bisa. Ini Bu Nasmi ya? Observer boleh atau Bu Fitra? Bu Fitra. Kena Bu Nasmi kayaknya lagi ada kesibukannya. Lanjut. Ya, jadi Bu Fitra. Ya, Bu. Oke lah. Oke. Kita mulai. Mulai nah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, bismillah ya, bismillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ibu Arfi. Ada apa nih, Ibu Arfi? Ditanya kabar Ki dulu. Oh iya deh. Diulang dulu. Ulang. Ki dulu baru ya. Ulang. Siap. Diulang. Ulang. Apa ini coachnya langsung coachnya? Apa pernah tanya, pernah tudung mak dengan apa? Iya. Siap. Ya, oke. Assalamualaikum Ibu. Hey, Waalaikumsalam Bu Arfi. Apa kabar ini Bu Arfi siang hari ini? Alhamdulillah Ibu baik, sehat. Baik. Gimana Bu Arfi? Apa ada sesuatu yang ingin dibicarakan ataukah apa? Cocok nih kan? Iya, cocok nih. Iya, Bu ada yang Arfi, dibicarakan, ada yang apakah bisa ada sesuatu yang dibicarakan? Apakah saya bisa membantu? Ya. Kalau saya kebiasaanku bertanya begini, iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Bu Arfi, bagaimana kabar hari ini Bu Arfi? Alhamdulillah baik Ibu, sehat. Alhamdulillah. Ada bisa saya bantu Ibu Arfi? Kenapa Ki? Oh iya Bu, saya sebenarnya cuma ingin berdiskusi dengan Bu Irma. Ini tentang masalah peserta didik saya di kelas. Ibu minta maaf Bu, apa Ibu ada waktu untuk hari ini Bu? Siap. Saya bisa, insya Allah bisa meluangkan waktu saat ini untuk berdiskusi dengan Ibu terkait masalah yang Ibu Arfi hadapi. Silahkan Ibu Arfi, kenapa Ki Murita Ibu Arfi? Oh iya, ini Bu, sebelumnya iya, tadi identifikasi Dik, karena Ibu sudah saya mulai identifikasi. Dik. Oh iya, identifikasi tadi, oke. Ini Bu, saya ada siswa saya yang malas ke sekolah. Itu, satu hari masuk, 2-3 hari tidak, 1 hari masuk, 2-3 hari tidak. Kadang-kadang juga, iya memang malas ke sekolah Bu. Jadi dia biasanya ke sekolah itu rutin kadang itu nanti, kadang ulangan harian pun itu dia tidak ikuti, jadi nanti diinformasikan, ditanya, anaknya disampaikan ke temannya bahwa nanti akan ada ulangan. Jadi pada saat dia masuk itu diingatkan. Karena begitu, dia 1 hari datang, 2-3 hari tidak. Itu Bu. Oh begitu. Terus ada tidak Ibu Arfi bisa dapat keterangan dari temannya kah? Ataukah Ibu Arfi mungkin langsung menelpon ke orang tuanya, menanyakan alasan kenapa ini anak tidak atau jarang ke sekolah? Begitu Ibu. Iya Bu. Sebenarnya karena susah juga dihubungi orang tuanya Bu, ini kan anaknya susah dihubungi orang tuanya. Tapi saya coba, mengkonfirmasi untuk kebenarannya itu lewat guru BK-nya. Saya coba minta data ke BK, kenapa anak ini bisa seperti ini, juga saya komunikasikan dengan, wali kelasnya. Iya. Tapi memang kalau untuk komunikasi dengan orang tuanya langsung itu, saya belum ketemu dengan orang tuanya, tapi informasi dari, teman-temannya bahwa anak ini saya memanggil beberapa teman yang dekat dengan dia memang kebetulan,
saya memanggil temannya yang tahu kondisi anak ini dan ternyata informasi dari temannya bahwa anak ini sering membantu orang tuanya. Jadi dia itu biasanya pagi-pagi tuh angkat galon, pergi dulu ambil galon antar, galon isi ulang. Jadi dia angkat galon dulu pagi-pagi, jadi biasa kalau sudah mungkin dia merasa terlambat tidak ke sekolah nih. Nah, itu. Itu sebenarnya anak ini gitu. Jadi dia itu bantu orang tuanya. Dan dia juga jadi tulang punggung di keluarganya. Cuma saya memang belum konfirmasi langsung. Ya, artinya Ibu Arfi sudah mendapatkan satu informasi yang mungkin yang sudah akurat bahwa ternyata anak ini kasihan membantu orang tuanya. Apakah informasi yang Ibu Arfi cuma dapat seperti itu saja, ataukah ada informasi tambahan lain Ibu Arfi yang membuat dia tidak bisa ke sekolah? Iya, untuk sementara itu saja informasinya Bu. Jadi ini saya rencana memang saya rencana mungkin akan visit ke rumahnya anak Saya harus ini. tanyakan dulu Bu, apa rencana atau kayaknya tuh buat harus bertanya Ki. Ini Mami Ki bilang ini rencana maunya ada kayaknya kan tadi saya sudah informasikan. Gimana coach ini. Kan saya bilang sudah informasikan tadi bahwa saya baru dapat informasi itu dari temannya bahwa anak ini jadi tulang punggung. Nah, oke. Terus saya tanya informasi lain terus Ibu Arfi bilang kira-kira untuk mendapatkan informasi selanjutnya apa rencananya Ibu? Iya, saya harus bilang begitu kayak jadi. Iya. Kita tidak tanyakan Kak. Oke. Siap. Mulai lagi. Oh, begitu ya informasinya ya Ibu Arfi. Nah, sekarang dari informasi yang Ibu Arfi dapat itu kira-kira Ibu Arfi mau berencana seperti apa supaya anak ini kasihan bisa kembali lagi ke sekolah? Apa rencana Bu Arfi? Oh iya, saya rencana begini Bu, saya mau memastikan apa benar anak ini, artinya kalau memang anak ini kondisinya seperti itu, saya rencananya mau visit ke rumah anak ini, mau lihat langsung seperti apa kondisi keluarganya, orang tuanya, karena kan saya tidak bisa dapat informasi yang akurat dari orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa dihubungi. Ya, betul. Saya cuma dapat informasi ini dari guru BK-nya juga belum langsung anak ini. Rencana saya kolaborasi dengan guru BK dan teman kelas yang dekat dengan rumahnya minta diantarkan. Mungkin saya akan visit ke rumah anak ini langsung dan melihat bagaimana kondisi anaknya. Itu. Ya, betul. Ya, rencana Bu Arfi bagus sekali karena bisa langsung meng-cross-check dari informasi yang Ibu Arfi dengar dari beberapa temannya. Nah, setelah Ibu Arfi melaksanakan rencana itu, kira-kira apa tindakan Bu Arfi selanjutnya yang menjadi komitmen untuk kembali lagi bahwa kita harus menolong anak didik kita ini supaya dia kembali lagi bersekolah, Ibu? Iya, saya mungkin begini Bu, kalau memang kondisi anaknya seperti apa, memang seperti informasi yang saya dapat itu sesuai dengan nanti apa yang saya dapatkan ketika saya nanti visit, mungkin saya membicarakan dengan orang tuanya, memberikan waktu luang, mungkin bisa memberikan waktu kepada anak, nanti bisa dia manage waktu, kapan dia bisa membagi waktunya untuk sekolah dan membantu orang tuanya. Mungkin itu yang akan saya bicarakan dengan orang tuanya. Dan ini juga saya komunikasikan dengan pihak BK dan pihak sekolah, bagaimana bisa membantu anak ini, supaya bisa meringankan juga beban keluarganya, karena anak ini betul-betul informasinya betul-betul menjadi tulang punggung keluarga. Jadi saya harus bicara dengan artinya komunikasi yang baik dengan keluarganya, bagaimana dia orang tuanya bisa bagi waktu, mungkin kalau ada di tempat kerjanya, barangkali saya bisa bantu langsung begitu ke tempat kerjanya, bisa kasih dia waktu shift-nya itu untuk di luar jam sekolahnya. Iya, jangan pada saat shift. Shift-nya jangan pada saat bersamaan dengan waktu belajarnya.
Iya, dan mungkin dia bisa bekerja di sore hari, dia bisa kerja sore, jadi pagi dia tidak terganggu, begitu. Ya, betul, Dan betul. untuk Ya. tugas-tugasnya mungkin bisa dibantu dari teman-teman kelasnya. Betul, betul. Itu, Bu. Ya. Itu Saya rencana. sangat salut dengan Ibu Arfi karena sudah bisa nanti membuat suatu jalan keluar untuk anak didik kita ini supaya bisa dia kembali lagi bersekolah. Dengan itu tadi bahwa berbicara dengan si pemilik air galon itu supaya anak ini dikasih waktu shift setelah pulang sekolah saja. Nah, jadi waktunya untuk ke sekolah ada untuk itu. Nah, sekarang dengan kita sama-sama mendiskusikan ini, bagaimana perasaannya Bu Arfi? Apakah sudah merasa lebih tenang, lega atau bagaimana, Bu Arfi? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ibu sudah memberikan solusinya. Terima kasih untuk waktu yang Ibu sudah sediakan untuk hari ini. Ibu juga sudah mendengarkan apa yang saya utarakan. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama Bu Arfi, sukses selalu, sehat-sehat Ki. Assalamualaikum. Mari, Ibu. Ibu, Ye. ada yang saya mau tanyakan, ini coaching atau coach yang memberi solusi, karena kan tadi percakapannya Ibu Nasmi dengan Ibu Arfi yang kasih solusi Ibu Nasmi, kemudian dari solusinya Ibu Nasmi bilang, oh iya nanti saya laksanakan, tapi di saat Ibu Irma dengan Ibu Arfi tadi, Bu Arfi yang cari sendiri solusinya, jadi Ibu Arfi yang harus jawab ini. Ibu Arfi yang harus jawab ini. Jadi yang sebenarnya siapa yang kasih solusi coaching? Ya. Masih bingung tahu, anggap nih. Masih bingung tahu. Jadi memang sebenarnya coach yang mengarahkan coach coach yang mengarahkan, membuat jadi rencana. dari pertanyaanku tadi itu apa yang rencana mau saya lakukan? Itu Ibu Irma sebenarnya bisa menyampaikan. Jadi Bu Arfi nanti kira-kira Ibu bisa seperti ini mungkin. Nah, Ibu bisa seperti ini. Misalnya kayak tadi yang saya sampaikan tuh, Ibu mungkin bisa kalau belum dapat, kan saya ada masalah tadi belum sempat menyampaikan, tidak tahu bagaimana realnya anak ini. Jadi tadi itu di situ sebenarnya Ibu Irma bisa masuk. Oh iya Bu, kalau saya bisa menyarankan, Ibu bisa langsung visit ke rumah orang tua ini karena memang kan tidak bisa dihubungi lewat telepon. Kan saya sudah bilang tidak bisa dihubungi lewat telepon. Iya betul. Saya langsung masuk di situ harus Ibu sudah bisa menangkap. Kalau begitu, Ibu mungkin begini solusinya. Ibu bisa visit mungkin dengan melibatkan siapa. Tapi Ibu Irma bisa bertanya, Ibu sudah tahu alamatnya apa, kan itu jadi solusi. Ya betul ya sudah tahu alamatnya. Ya Bu, saya nanti insya Allah akan lakukan apa yang nanti Ibu Irma sarankan, mungkin langsung visit ke tempatnya ini, terus bagaimana membicarakan supaya anaknya bisa, apakah anaknya bisa anaknya bisa dibantu untuk cari jalan keluarnya dengan bekerja di luar jam sekolahnya. Ya, saya bisa sampaikan karena sudah kulakukan Mita. Ini anak sudah dibantu disampaikan, jangan kodong kasih waktu untuk jam kerja, kayak kasih keluar jam sekolahnya. Betul. Makanya mengalir begitu karena sudah kulakukan, itu yang kulakukan. Datang di rumahnya orang tuanya, baru kita datang memang. Ini nanti Bu, kita besok untuk perekaman besok, masalah-masalah begini saja. Iya, itu memang paling ini Tonji yang kuangkat nanti. Jadi siapa yang jadi coachiku besok, tahu Miki alurnya tuh di mana Mi. Jadi begitu nanti dikasih saran. Iya. Ada di antara kita ketemu besok ini. Iya. Jadi yang siapapun yang hari ini mendengar percakapanku, saya sebagai coach yang punya masalah bisa menangkap apa yang jadi solusi untuk masalahku. Ini juga tadi Bu Nasmi. Siapapun yang nanti jadi coachnya Bu Nasmi sudah bisa menangkap permasalahan Bu Nasmi dari apa yang saya informasikan, dari apa solusi yang saya kasih ke Bu Nasmi. Supaya alur ceritanya jelas tuh semua. Iya, jelas.
Saya lihat ini di juga di Alur Tirta supaya tidak monoton ki pertanyaan tak strategi. Boleh juga ditanyakan berapa lama jangka waktu yang Ibu berikan untuk solusinya ini Ibu begitu. Boleh juga ditanyakan bagaimana mengantisipasi ketika terjadi gangguan. Jadi mungkin ada catatan kecil yang kita bawa begitu pada saat pertanyaan tambahan toh? Iya. Salah satu yang diambil. Berapa lama kira-kira ini apa tadi? Keberhasilannya pendampingan siswa sama tadi ini. tahu Ibu Arfi bilang kapan Ibu Nasmi mau mulai ini rencananya toh? Iya, kan dari saran itu toh saya bilang kan misalnya begini, kayak saya punya masalah tadi itu Ibu Irma bisa kasih saran, Ibu mungkin bisa begini, datangi toh. Iya, bisa secara anaknya, jadi kalau itu saya terima sarannya, nah kira-kira kapan Ibu mau lakukan? Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa yang terlibat? Biasa dilupa. Jadi punya catatan kecil. Iya. TIR dengan ta. Betul. Iya. Apa kata kunci awal pertanyaannya begitu? Betul. Iya, itu sih sebenarnya anunya. Kalau di awal toh kita bilang apa nih yang kita mau bicarakan ini. Nah, itu tujuan. Jadi tujuannya kita bertemu kan itu menanyakan apa yang mau disampaikan untuk diskusi. Apa kita punya masalah, ada kendala apa yang mau disampaikan. Setelah itu kalau bercerita nih, nah itu nih identifikasi itu. Iya. Jadi ketika kita minta untuk menceritakan masalah, nah itu mengidentifikasi. Iya betul. Kayaknya tuh yang menceritakan butuh waktu 5 menit karena besok tuh mungkin rekaman 20 menit. Jadi mungkin berlatih rekam percakapan tak ini 20 menit. Betul. Dan lebih banyak memang mengidentifikasinya itu yang banyak identifikasi. Jadi coach itu lebih banyak dikasih waktu untuk bercerita. Iya, tadi kan terus pandai mengidentifikasi ini berlatih 20 menit. Apa 20 menit waktu yang kita gunakan pada saat coach dengan coach. Iya. Nanti coach juga itu enggak apa-apa sih, dia agak ada sedikit percakapan yang mungkin agak panjang untuk memberikan solusi. Kayak saya tadi kan solusinya ke Ibu Nasmi, apa yang dia melakukan toh ya saya kasih solusi seperti itu mungkin bisa dengan jadi bukan hanya sekedar pertanyaan gitu. Ya, ada pernyataan yang menyatakan bahwa itu adalah solusi yang kita berikan kepada coach. Sekarang kan masih ada waktu 1 jam. Jadi kita kasih dulu Ibu Fitra sama Bu Sukma. Setelah selesai semua jadi coaching, ini ke kampus. Iya, bergantian sekarang Ibu Fitra sama Ibu Fitra sama Ibu Sukma untuk jadi coach dengan coach. Iya. Ibu Irma belum jadi coach juga, Dik? Iya. Iya, coach tadi. Tapi kalau saya belum jadi coach, terlalu susah sih karena kita yang punya masalah. Tapi maghrib saya deh jadi coach. Iya. Sampai jam 7 sih kita tuh nanti. Sebenarnya kalau coach itu enggak terlalu karena dia bercerita kita yang memaparkan kita punya masalah yang jadi coach ini yang harus memahami masalahnya coach. Jadi betul-betul kita yang harus punya persiapan yang jadi coach. Namanya juga coach salah. Bu, kan itu coach kan fungsinya memang memberikan ide baru, bagaimana jadi pendampingan. Dia harus punya persiapan dari apa yang sudah diinformasikan oleh coach. Iya, supaya itu tujuannya tercapai. Jangan sampai curhat baru tidak ada solusinya. Betul. Baru curhat baru itu boleh bilang Ibu Fitra tadi kayaknya Bu Arfi ini dia sendiri cari. Cari solusinya sendiri. Iya. Kalau begitu saya mulai di Ibu Fitra jadi apanya? Ibu Fitra jadi saya dia curhat, Bu. Berarti coach. Iya, Bu Sukma coach. Yang selesaikan masalahnya. Iya, coba Pale.
Nanti sebentar gantian ke Ibu Nasmi yang jadi coach, Ibu Irma yang jadi coachi. Oke, betul. Iya. Saya lagi jadi coach nanti. Sekarang ini dulu, nanti kita gantian ya, oke. Assalamualaikum Ibu Sukma. Waalaikumsalam Ibu Fitra. Bagaimana kabar? Baik Ibu. Ibu tidak sibuk ya Ibu? Bisa ke cerita-cerita sedikit Bu? Ya, alhamdulillah enggak sibuk nih. Saya bersedia nih mendengarkan curhat-curhatnya. Cara bicara, oke. Begitu. Saya mau coba cerita sama Ibu Sukma, siapa tahu saya dapat gambaran dari kepala saya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, apakah ada tindak lanjutnya kalau saya cerita sama Ibu Sukma. Jadi begini Bu, ini ada siswa saya Bu yang jarang masuk ke sekolah. Setiap saya masuk, dia tidak masuk ke kelas. Ya, Ibu Fitra sudah menelusuri kira-kira peserta didik Ibu Fitra itu punya masalah keluarga atau apa? Kenapa bisa malas masuk kelas? Apa yang Ibu Fitra sudah lakukan? Begini Bu, jadi kemarin kan saya amati ini selama 3 minggu, kan sudah masuk 4 minggu ini pembelajaran. Jadi minggu pertama datang Ibu, jadi pas minggu kedua, 3 dan 4 tidak masuk nih karena saya tanya temannya kenapa ini Irwan tidak masuk sekolah, ternyata Nabila temannya tidak mau masuk sekolah Bu karena takut sama kita Bu. Kalau hari lain datang Ji. Jadi saya tanya kenapa bisa kalau saya masuk tidak masuk Irwan, bilang takut disuruh perkalian Bu, karena kan saya kalau masuk mengajar harus tes dulu perkalian 1 sampai 10-nya. Ternyata ini anak takut-takut sekali kalau saya suruh perkalian Ibu. Oh iya, berarti masalahnya Ibu Fitra ini karena peserta didik Ibu takut dengan Ibu. Karena Ibu sudah mengidentifikasi masalah yang terjadi terhadap peserta didik Ibu, mungkin Ibu harus melakukan dulu pada diri Ibu sendiri dulu. Kira-kira kenapa, apa sebenarnya yang Ibu harus lakukan supaya peserta didik Ibu juga bisa rajin ke sekolah. Jadi yang pertama mungkin Ibu harus lakukan dulu apa yang harus Ibu lakukan dulu seperti itu. Jadi saya bertanya dulu Ibu, pada saat Ibu belajar, apakah perlakuan Ibu kepada peserta didik Ibu itu sama semua? Iya Bu, sama semua kan. Kan ini kalau matematika setiap saya masuk kelas harus saya tes perkalian 1 sampai 10 semua rata. Karena saya mau tahu itu apakah dasar matematikanya tahu terkhusus di perkalian. Karena kan sudah kelas SMA ini Bu, kelas 10, masa sudah SMA tidak tahu perkalian 1 sampai 10. Nah, setelah saya lakukan di hari pertama sekolah, ternyata di minggu kedua ini Irwan tidak masuk nih. Dan yang saya khawatirkan karena kalau misalkan kan saya mengajar hari Selasa Bu, berarti ada beberapa mata pelajaran yang tidak dia ikuti gara-gara mata pelajaran saya Bu. Jadi kayak saya merasa bersalah sama guru mapel yang ada pada hari itu. Karena gara-gara saya Jina hindari Bu, nah tidak masuk di mata pelajaran yang lain begitu Bu. Jadi kira-kira betul ada solusi Bu. Oh ya, begini Ibu Fitra, saya mau tanya dulu kira-kira Ibu Fitra punya rencana apa ya untuk supaya apa yang terjadi kepada peserta didik Ibu itu tidak mengganggu pelajaran lain. Kira-kira Ibu Fitra punya rencana aksi yang Ibu melakukan?
Untuk rencana kemarin saya sampaikan ke sahabatnya kalau bisa kita bujuk Irwan ke Oh ya, karena ibu sudah punya rencana untuk menghubungi temannya. Kalau saya, ibu, solusi mungkin yang bisa saya berikan kepada Ibu Fitra, yang pertama mungkin karena ibu sudah melihat kondisi peserta didik ibu itu takut sama ibu, mungkin ibu harus melakukan pendekatan terhadap siswa ibu. Coba ibu bisa jalan-jalan ke rumahnya peserta didik ibu, terus lakukan pendekatan. Ibu Fitra mungkin bisa langsung secara pribadi bicara ke peserta didik ibu. Sebenarnya ketakutannya peserta didik itu apa? Kalau memang ternyata peserta didik ibu takut datang ke sekolah karena perkalian tersebut, maka ibu mungkin harus punya metode pembelajaran yang lain, ibu. Jangan lagi dulu kasih ke perkalian, tapi cari ke metode pembelajaran yang cocok untuk peserta didik ibu, seperti itu. Apakah ibu ambil latihan di sore hari untuk perkalian atau tugaskan ke rumah? Mungkin solusi seperti itu, ibu. Iya Bu, mungkin saya cari metode lain supaya saya bisa ketemu. Tapi dulu berhenti dulu di Bu, lagi azan. Iya. Iya. Iya, istirahat mi dulu sebentar baru dilanjut. Di tempatnya Bu Fitra masih azan, mungkin bisa di mute. Saya kasih masukan sedikit nah. Iya, iya. Iya. Tadi Ibu Sukma sebenarnya tujuan ada, identifikasi ada. Kalau tujuan dengan identifikasi tadi ya berurutan. Yang tidak berurutan Ibu Sukma tadi harusnya kasih solusi dulu, baru rencana aksi. Oh ya. Tadi duluan rencana Anda tanyakan, baru solusinya di belakang. Ya. Iya, ya catatanku ada ya. Jadi tujuan dulu. Guys. Ya oke. Jadi tujuan dulu. Ya, tadi kan Ibu kasih. Tadi kan apalagi Bu Sukma kan apalagi kasih tanya dulu rencana aksinya toh kira-kira apa yang mau dilakukan sama Bu Fitra. Nah, itu sudah rencana aksi, harusnya solusi dulu. Mungkin kita bisa memberikan apa prioritasnya Bu Sukma tadi dari solusinya Bu Sukma, mungkin Ibu Fitra bisa melakukan metode pembelajaran yang berbeda. Itu solusi. Jadi harus solusi dulu baru rencana aksi. Oh ya, oke. Dan solusinya Bu Sukma diterima sama Bu Fitra, baru dikembalikan kira-kira rencananya. Apa ya? Lakukan selanjutnya begitu. Oke. Iya, Asan Mbak juga di sini. Kita break dulu, Dik. Iya. Sampai selesai azan sholat. Mungkin sekitar 15-10 menit cukup, Dik. Ya, mungkin kita minta izin dulu ke Pak Fasil ya. Sholat dulu, Pak Fasil. Iya. Terus jam berapa kita kembali ke rumah? Pokoknya selesai sholat nih. Habis azan kita langsung sholat, menunggu sholat di rumah aja gitu. Kalau saya di sini dekat sekali kedengaran. Begitu selesai azan langsung mak sholat. Oh iya. Ya, sambil nunggu azan selesai mak ini berdiri mak. Iya. Setelah itu saya kembali mulai Bu Fitra karena tadi salah Ki. Atau begini apa sih Kakak? Supaya bisa langsung ada yang penting ditulis urutannya. Artinya dari kita sudah meng-cover, jadi ada masalah dari Bu Fitra, saya sudah bisa memetik apa yang mau disampaikan ke Bu Fitra. Kalau saya jadi coach Bu Fitra nanti. Bagaimana kalau Bu Sukma sama Bu Fitra sama Bu Sukma dulu gantian kita saya sholat sama Bu Irma. Jadi sudah sholat, saya lagi sama Bu Irma gantian. Supaya enggak terpending Ki. Oke. Boleh juga. Jadi observer dulu Bu Irma nah. Saya sekarang ini observer. Iya. Selesai di mana tempat yang sudah selesai azan? Di saya masih berkumandang azan. Saya masih azan dia, azan masih. Saya juga azan.
Kan selesai azan baru boleh lanjut Nggak sambil bisa kan kita maksudnya kita semua sholat dulu. Kembali lagi sama-sama nanti. Sudah Mi, saya Kan, azan. Ji, karena waktu maghrib itu sebentar, Ji. Ya, oke, Mi, kita bersamaan. Ya, selesai Mi azan di tempat. Saya juga sudah Tommy. Itu Mi tadi. Sholat nih dulu semua baru kembali lagi deh. Iya. Sama-sama Miki. Iya, kayaknya Sir ini lagi memantau. Bisa Sir, bicara izin dengan Pak kami Fasil dulu. sholat dulu sejenak. Minta izin dulu sama Pak Fasil. Ya, Kita izin dulu Pak Fasil untuk sholat. Udah dengar sih. Bisa tulis di room chat. Ya, tadi nak informasikan jika kalau sudah sholat kita istirahat sholat dulu, paling sekitar 5 menit sih. Jadi besok ini bagaimana? Tetap begini juga jamnya? Sebentar baru kita komunikasikan Ki dengan Pak Fasil. Jadi saya lanjut Mi dulu sama Bu Sokma ini Bu. Kita Mi Kalau dulu. kalau belum pakai sholat, Lebih baik bersamaan Mi mungkin supaya terdengar nanti. supaya tidak Ya. anu Ki. 5 menit Ya, bersamaan Miki, bersamaan juga kembali. Sholat Ya. Miki dulu Oke. kalian. Saya bersamaan Miki. Oke. Oke, sholat Ki dulu dia. Ya. Oke. Maghrib Ki, tidur Ki. Saya enggak sholat. Saya duduk-duduk dulu. Sampai jam 7 Kak ini. Sampai jam 7. Izin sholat dulu. Kristen jinnya jadi dengan sholat. Indo fasilku. Kristen Indo fasilku.
Yang sembahyang ya. Masa beda kita. Halo Ibu Fitra. Bu Fit, kita bincang lepas dulu sebelum yang lain datang. Kasih nyala Kak dulu, saya lampu di luar nah. Tadi itu Bu Fitra tuh setelah saya menginformasikan, kan tadi Ibu Fitra sudah bercerita Ibu Fitra ya. Iya Bu, itu makanya tadi Bu bilang ke saya ini mau bercerita, ini mau siapa tahu ada solusinya. Itu tadi Bu harapkan ada solusi, tapi langsung Kak ditanya tentang Ya. rancangannya. Oh jadi tadi itu tuh pertama tadi. Iya, saya tadi salah memang Iya, waktunya itu saya cerita Bu, bilang ini Irwan tidak ke sekolah karena ini sudah bilang sudah makin tanya temannya, bilang oh iya Bu sudah tanya, saya tanya katanya takut gara-gara saya tes pertanyaannya gara-gara itu, langsung makin bilang oh bisa mungkin begini Bu Fitra, kasih solusi. Baru sudahnya itu Bu. Jadi sudah yang oh iya Bu, oh iya bagus, berusaha saya balas, oh iya bagus itu Bu, solusi tak baru bisa makin bilang apa rencana tak? Iya, apa rencana selanjutnya? Iya. Tadi tuh kode Ibu bilang kira-kira ada solusi, tapi ya oke. Gimana kita mulai atau kita tunggu Ibu Irma? Tunggu kayaknya semuanya Bu supaya ditahu bilang oh ini ada kesalahan sedikit. Jadi itu aturannya pertama tujuan dulu ya. Bu, baru indikasi masalah itu, kalau indikasi masalah itu bilang apa masalah apa Bu gitu. Ya. Setelah itu saya kasih solusi dulu. Iya. Setelah solusi aksi nyata dari Ibu Fitra ya. Iya, rencana aku tuh Bu, ya kalau dari solusi kami itu saya buat rencana nih Bu, bilang oh iya Bu dari solusi yang Ibu berikan mungkin saya mau ke rumahnya bicara secara individu gitu. Jadi kalau sudah itu saya rencanakan rencana saya pindah ke tanggung jawab. Ini tanggung jawab belum mengerti Kak di kata-kata apa itu Bu kalau tanggung jawab. Maksudnya kalau dari coaching dengan coach, apa yang harus dikatakan kalau tanggung jawab, ataukah haruskah ini tanggung jawab tak untuk bisa kasih kembali kini Irwan ke sekolah dengan solusinya atau gimana? Iya, kayaknya tadi Ibu Afri itu terakhir tanggung jawabnya itu tadi yang yang dia kasih solusi lagi di Ibu Nasmi yang terakhir itu tadi. Oh, tanggung jawab itu yang waktu bilang kira-kira kapan rencana itu kah? Kapan bisa dilakukan? Itu rencana aksi itu. Setelah rencana aksi ada tanggung jawab. Ibu Nasmi. Tanggung jawab itu ada 3 kuliah di sini. Tanyakan itu apa komitmennya Bapak Ibu merencanakan aksi. Yang kedua, siapa dan yang dapat membantu Bapak Ibu untuk menjalankan komitmen. Siapa yang membantu, betul. Iya. Dan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut setelah sesi coaching ini. Tindak lanjut Ibu. Maka Kak Nur sebentar sekali lapar sekali Mak. Iya Bu, apa dulu. Menyala peng kameraku sama ini di. Nggak ganti Mas saya Biar Mi. Iya sebentar mau jelas salat Isya Bu. Iya. Saya 3 kali bongkar jilbabku.
Saya buka malah 3 kali, banyak kali. Dengar Ji percakapan tak. Intinya itu toh dari alurnya itu mulai dari tujuan, identifikasi masalah toh baru rencana aksi. Kemudian tanggung jawab. Toh itu yang Tirta. Jadi sebelum ke rencana aksi toh identifikasi masalah ada dulu solusi yang dikasih tahu baru ditanyakan rencananya bagaimana melaksanakan solusi itu. Nah, nanti sudah dari rencana aksi baru ada tindak lanjutnya, itu yang tanggung jawab. Komitmen tuh untuk melaksanakan itu rencana aksinya. Ya, tanggung jawab. Intinya itu diidentifikasi masalah, di situ Koci lebih banyak bercerita, maksudnya 5 menit lah menceritakan masalahnya. Iya. Paling kalau ada yang ketinggalan misalnya masih ada mungkin bisa digali dari coach masih bisa menggali, masih ada tidak yang mau diceritakan kira-kira apa lagi begitu Ci? Kalau di sini kuliah atau pertanyaannya kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang? Terus dari skala prioritas 1 sampai 10 pencapaian untuk mencapai tujuan itu sudah angka berapa? Apa kekuatannya? Peluang kemungkinan berhasilnya apa, hambatannya dan gangguannya seperti apa, baru solusinya. Kalau yang kata tindak lanjut itu seperti apa dia? Kalau tindak di rencana toh setelah rencana tindak lanjut kan ada rencana aksi. Kalau jadi tadi Ibu Nasmi sempat saya dengar salah satu tanggung jawab itu tindak lanjut ya Bu Nasmi. Tindak lanjutnya Koci, maksudnya apa yang dia mau lakukan dari apa yang buat ditanyakan Kak. Itu yang tanggung jawab. Iya. Ditindaklanjuti apa yang sudah direncanakan, bagaimana tindak lanjutnya toh? Begitu. Ceritanya kan kita sudah dikasih solusi. Setelah dikasih solusi ditanyakan kapan kita mau tindak lanjut itu solusi. Jangan sampai coach kasih solusi tapi tidak dijalankan begitu Iya. Ya. Sama juga kalau supervisi kita ini butuh ada mau diperbaiki sedikit perangkat pembelajaran Ibu. Kapan kira-kira Ibu bisa memperbaiki ini perangkat begitu? Iya. Ya. Gimana Bu Fitra? Kita mulai? Paling. Ya. Gantian Mi, berarti sekarang. Bukan masih? Iya, belum Pia. Kita ulang dulu di Bu Fitra ya. Gimana Bu Fitra? Iya, sembarang sih. Oke. Atau bagaimana? Saya Mi lagi, kita lagi sebagai anunya. Atau kita ulang? Iya. Kan tadi maksudnya sudah didapat Mi anunya toh, jadi sudah ditahu Mi masalahnya. Iya, sudah tahu Mi masalahnya Bu Fitra toh, sudah tahu Mi alurnya kan. Iya. Saya sudah tahu apa alurnya yang salah tadi. Oke, jadi sekarang kita bisa Mi lagi dilanjut Bu Sukma yang jadi coachnya. Coach. Bukan salah Bu Sukma, diperbaiki. Ya, kita selalu menggunakan ada semua, maksudnya sudah ada, hanya tak balik-balik ke urutannya dia, tidak jadi Tirta. selalu Kibereng menjawab yang positif. Sudah ada sebenarnya, cuma terbalik. Bang, ini semua kalau saya dari hasil catatanku toh ada semua Mi. Solusinya ada dia kasih tapi tak balik posisinya. Oh, berarti dia toh bukan Tirta tapi Titar jadinya. Ya oke, kita mulai Bu Fitra. Kita tosing sebagai coachnya. Oh iya, siap. Lanjut lagi Bu. Ya. Bu Fitra yang kasih salam karena Bu Fitra yang coach bukan Bu Sukma paling yang coach di. Saya sekarang coachnya. Ya. Assalamualaikum Ibu Fitra. Waalaikumsalam Bu Sukma. Kenapa Ki Bu Sukma? Apa kabar ini dulu Ibu Sukma? Ulangi Bu. Cocok Ibu Fitra, cocok kita bertanya kabarnya Ibu Sukma. Jadi nanti kasih juga kabar baik dari Ibu Sukma. Kita ulangnya.
Iya, baru bertanya Ki apa masalahnya. Ya, Assalamualaikum Ibu Fitra. Waalaikumsalam Bu Sukma. Iya, ada apa nih Bu Sukma? Tiba-tiba datang ke saya Ibu. Ini Ibu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya perbincangkan sama Ibu. Apa itu Bu? Siapa tahu saya bisa bantu. Ya, Tanyakan waktu. Saya di kelas mengajar itu, Ibu, saya ada sedikit masalah dengan salah satu peserta didik saya. Iya, Bu. Ini kan saya ngajarnya di kelas 2. Iya, Terus Bu. siswa saya itu, saya perhatikan selama memasuki semester 5, itu malas sekali ke sekolah. Jadi akhirnya saya agak kebingungan karena ini anak kan sebenarnya sudah tingkat hampir menyelesaikan studi. Ya, Bu. Setelah saya berbincang-bincang, saya lihat kondisinya itu siswa ternyata itu siswa mau pindah jurusan, Ibu. Padahal kejadiannya sebenarnya siswa tersebut sebelum dia memilih jurusan itu kan sudah diidentifikasi sebelumnya, kita sudah wawancara. Apakah dia memilih tata busana itu karena keinginan sendiri atau seperti apa, itu kita sudah lakukan. Dan itu sudah berjalan beberapa tahun, tiba-tiba anak itu pengen pindah jurusan karena teman-teman dekatnya itu ada di jurusan lain. Oh, tapi Ibu Sukma sudah cari tahu apa alasannya kira-kira siswata sehingga mau tiba-tiba mau pindah jurusan. Padahal kalau kita lihat ini siswata sudah mau naik kelas 3. Ya itu Ibu, setelah saya mendekati siswa tersebut, saya bertanya kepada teman-temannya, ternyata dia itu nyaman dengan temannya, sahabat-sahabatnya itu ada di jurusan lain. Akhirnya dia pengen pindah jurusan, katanya nanti dia bisa memburu tugas-tugas yang pelajaran-pelajaran lain di jurusan yang lain, Bu, seperti itu. Jadi kira-kira saya harus seperti apa ya, Ibu? Kalau menurut saya Bu Sukma mungkin bisa pendekatan lebih sama siswata, kasih pemahaman bahwa sekarang kita posisinya sudah mau naik kelas 3 dan kalau mau pindah jurusan mungkin tidak bisa. Jadi kalau masalah karena temannya bisa saja mau pindah jurusan akan merugikan, ini ceritanya nih siswa sudah naik kelas 3 mau berhenti gara-gara temannya begitu. Jadi saya kasih saran Bu, kita kasih pemahaman bagaimana cara Ibu supaya siswata ini tidak apa pikirannya dia mau pindah jurusan tidak berubah terus apalagi namanya tidak jadi pindah jurusan dan apalagi dan tetap di kelasnya begitu Bu. Oh iya Bu, saya mencoba mendekati dulu siswa tersebut untuk membicarakan hal tersebut, dan ternyata saya sudah berbicara kembali kepada siswa saya, peserta didik saya, katanya kalau tidak pindah jurusan dia mau berhenti sekolah, atau katanya lebih baik dia kembali mendaftar di sekolah lain supaya bisa pindah jurusan. Kalau begitu Bu, mungkin Ibu bisa kunjungan rumah, bisa lebih ke dalam lagi cerita langsung sama orang tuanya, bagaimana kita kerjasama sama orang tuanya, bagaimana supaya ini dikasih pengertian siswata supaya tidak pindah sekolah dan pindah jurusan begitu Bu. Iya, ini sebenarnya kendalanya saya Ibu Fitra, karena setelah saya ketemu orang tuanya, loh kok orang tuanya mendukung, katanya kalau mau pindah jurusan biarkan saja, dia pindah sekolah saja, seperti itu Ibu Fitra. Kalau memang kan begini Bu, saya juga
punya masalah hampir mirip. Hampir mirip, memang bukan pindah jurusan, tapi ceritanya didukung dengan orang tuanya. Pada saat itu siswa ini mau berhenti sekolah karena mau membantu orang tuanya. Terus orang tuanya mendukung ya, tidak usah ke sekolah lagi karena kalau sekolah siapa yang mau bantu ibu di sekolah, bukan ibunya, neneknya. Padahal neneknya sudah tua, jadi pada saat itu yang saya lakukan, saya berusaha bagaimana siswa ini tidak berhenti sekolah di sekolah. Terus awalnya saya kunjungan rumah bersama BK, namun tidak berhasil pada saat itu Bu Sukma, karena orang tuanya masih kekeh bahwa pokoknya sudah berhenti nih anak nggak ke sekolah nih. Terus saya kembali ke sekolah, berunding sama guru BK dan walinya, saya ikut sertakan kepala sekolah Bu. Jadi pada saat itu kepala sekolah kunjungan kedua, saya bersama BK, wali kelas dan kepala sekolah memberi pemahaman kepada orang tuanya dan siswa tersebut untuk kembali ke sekolah. Dan pada saat itu setelah berbincang dengan kepala sekolah dengan arahan kepala sekolah pada saat itu, akhirnya orang tuanya dulu dan membolehkan siswa tersebut untuk kembali sekolah. Kalau bisa begitu Bu Sukma. Oh iya, terima kasih banyak Bu Fitra atas masukan-masukannya kepada saya. Saya akan mencoba seperti itu lagi, pendekatan kepada orang tuanya. Oke Bu, kira-kira rencana Ibu untuk kunjungan rumah kapan Ibu? Saya akan melakukan secepatnya, tinggal menunggu surat perintah jalan untuk kunjungan rumah. Setelah suratnya jadi, saya segera melaksanakan kunjungan rumah. Oke Bu, jadi kira-kira siapa Bu yang bisa bantu datang ke rumahnya siswa kasih pemahaman? Saya itu berencana mengajak BP, karena guru BP di sekolah saya itu setidaknya punya ilmunya bagaimana cara pendekatan ke siswa. Seperti itu. Dan mengajak juga wali kelasnya, karena yang tahu persis masalah anak ini sebenarnya wali kelasnya, karena saya hanya mengajar mata pelajaran saja. Oh iya Bu. Jadi kira-kira apa komitmen Ibu kepada siswa agar tidak terulang lagi seperti ini. Siapa tahu karena sudah ada pendekatan pertama, tiba-tiba di akhir lagi di semester yang akan datang lagi, misalkan sudah naik kelas 3, tiba-tiba akan tiba-tiba mau berhenti sekolah lagi Bu. Kira-kira apa komitmen Ibu kepada siswa tersebut supaya tidak terjadi lagi? Ya, rencana saya itu komitmen yang akan saya buat setelah kunjungan rumah. Saya berencana membuat kesepakatan antara orang tua dan kami, disaksikan oleh peserta didik, bahwasanya demi mencapai cita-cita anaknya ini, karena sebentar lagi mereka selesai dan mendapatkan ijazah, mudah-mudahan dengan membuat kesepakatan ini ditandatangani orang tua, disaksikan oleh peserta didik, sehingga peserta didik ini akan betul-betul melaksanakan pembelajarannya sampai akhir, seperti itu. Oh iya Bu, semangat ya Bu Sukma. Semoga apa yang direncanakan Ibu bisa cepat terselesaikan masalahnya dan siswanya tidak ada pikiran lagi untuk berhenti sekolah karena gara-gara temannya begitu Bu. Iya, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan sebenarnya ikut-ikutan. Iya Bu.
Iya. Sudah ya, Bu. Seperti apa lagi selanjutnya setelah itu, Ibu? Iya. Saya udah mengucapkan terima kasih nih sama Coach Ta. Tidak aja. Ya. Tanya bagaimana perasaannya dulu setelah Bu coaching. Fitra. Oh iya. Gitu. Bagaimana? Tanya Gimana? dulu tuh, bagaimana Bu Sukma setelah kita bincang-bincang? Iya, setelah berbincang ini bagaimana perasaan Pak? Sudah mendapatkan solusi yang betul-betul atau bagaimana, Bu? Iya, Ibu, ini perasaan saya sedikit agak lega karena solusi yang diberikan sama Ibu Fitra menjadikan saya bisa kembali bekerja dengan baik karena masalah siswa ini sedikit teratasi. Oh iya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Ya, Ibu, makasih banyak, Ibu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa Bu yang salah Bu sama cara pertanyaan? Mantap. Mantap nih, Gang. Bagus, Ki. Mantap, Mi. Santai toh? Iya. Percakapan toh santai, Ki. Bagus nih tuh. Mantap. Urutannya juga oke, Mi. Iya, betul. Ya, saya tuh petik-petik ini anak aku bilang sama yang ini masalahnya Bu Sukma itu siswanya tuh mau pindah jurusan. Iya. Memang nih sekalinya besok tidak tahu satu kelompok. Nah dengar-dengar memang bisa di satu kelompok ini. Mudah-mudahan ada satu dari kita sama-sama. Ibu, tapi besok bagaimana Bu? Apakah satu kali jadi coach atau coachi atau tukaran nanti besok atau bagaimana Bu? Oh nanti itu Mi sebentar tanyakan Mi langsung tuh ke yang jelasnya perantak besok 3 ada observer coach. Ada observer, ada coach, ada. Bilang tadi Pak Fasil berdua dalam satu room, ada 5 katanya Bor besok. Oh, kalau dia berdua dalam satu room berarti tidak ada coach dengan coach, Ji. Iya. Coach Pasti dengan coach coach saja dengan coach, tidak ada supervisor. Tidak ada Kan kalau ada supervisor itu kayak tadi, misalnya kita tadi toh, jadi setelah kita diobservasi, setelah kita diobservasi nanti ada percakapan juga supervisor dengan coachnya. Oh, merefleksi atau apa? Iya, jadi kan supervisor itu menanyakan bagaimana, maksudnya setelah kita coach kita mantap, misalnya kayak tadi Bu Sukma tuh, kalau saya supervisornya bisa bertanya ke saya untuk Bu bagaimana untuk peningkatan kompetensi coach saya begitu. Jadi dari kan saya bisa menyarankan sudah bagus, tapi tadi kayak tadi Bu Sukma kan itu masih ada misalnya kalau mau gunakan alur Tirta toh sebenarnya tercover semua tapi alurnya tidak sesuai karena dia duluan rencananya. Duluan rencananya baru kasih solusi. Gitu Ji sebenarnya begitu Ji kalau untuk toh percakapan observer dengan dengan coach dan coachingnya. Iya kan kalau sebenarnya ini toh ya sistemnya bisa kita gunakan untuk karena kan intinya itu apalagi metode coaching ini kita gunakan untuk supervisi akademik sebenarnya di sekolah. Kalau saya kan biasa saya gunakan untuk untuk refleksi asik toh kalau saya jadi asesor. Iya. Kalau saya kan maksudnya biasanya untuk supervisi observasi kelas, dikasih tugas sama kepala sekolah toh, Bu Arfi tolong gantikan untuk observasi. Jadi saya itu dikasih jadwal untuk observasi. Jadi asesi-asesiku itu setelah saya refleksi. Jadi sebelum dia kembali ketemu dengan kepala sekolah, saya refleksi dulu. Jadi saya informasikan bagaimana tanya bagaimana dia setelah karena kan tidak sama kita ini mengajar di kelas dengan tidak diawasi itu beda. Jadi biar bagaimana pasti ada yang beda. Iya, biar bagaimana. Iya. Biar bertahun-tahun sudah mengajar. Ada groginya. Jadi biasa bilang kalau saya biasa sebelum saya observasi tuh kuintip dulu ndak. Jadi saya membandingkan ketika saya ada di dalam kelas dengan saya cuma intip-intip dari luar. Saya bilang, baru kalau saya observasi, biasa bilang, neket-neket kamu. Kenapa kok neket-neket saya? Jika kepala sekolah bilang, Pak beda Bu.
Tapi ini dari materi ini ku baca toh, ini gunanya coach dengan coach. Sebelum kita supervisi, kita menanyakan dulu teman tak begitu Mana kesiapan toh, kesempatannya. baru Iya. berkolaborasi. Ada Iya, ada kesepakatan kesepakatan. Tidak boleh langsung kepala sekolah langsung masuk asisi. kelas tak begitu. Iya, betul. Iya, dari Iya. materi yang dibahas di 2.3 ini. Iya, makanya kan memang di situ anunya. Ini kan harusnya kemarin di observasi kelas itu kita belajar dari situ Ji, karena begitu Ji anunya. Jadi kita ada kesepakatan dulu dengan supervisor ada kesepakatan dulu dengan dengan supervisor dengan asesor, toh? Iya. Nah, ada kesepakatan. Jadi sebelum masuk, karena kita supervisi itu, kita observasi di kelas itu bukan mencari kesalahannya teman, tapi kita mau melihat apa yang dia sudah rencanakan itu betul-betul terlaksana atau Nah, makanya dia punya persiapan. Jadi kita sepakati mana RPP yang mau kita jalankan. Kapan kita bisa, kapan kapan kesiapannya kita, begitu. Kayak kemarin kita melaksanakan observasi kelas di observasi kerja. Jadi ada kesepakatan dengan supervisor sama Ji dengan kita yang sebelumnya untuk penilaian kinerja guru, kan begitu. Antara asesor dengan asesi pasti ada kesepakatan dulu. Jadi asesor minta dulu RPP-nya, dia periksa dulu RPP-nya, kemudian dilihat rencananya seperti apa toh. Untuk kegiatan-kegiatan pembelajarannya, kemudian kapan? Disepakati dulu semua. Iya. Nah, kapan kesiapannya? Begitu. Iya, langsung masuk. Kita bilang kalau ada supervisi, ada observasi di kelas, kalau datang tiba-tiba. Iya, rapa-rapa. Siapa tadi yang belum praktek jadi coach? Saya coach belum. Masih ada kesempatan sedikit. Iya, masih bisa Ji. Ya, coba Bu Irma. Siapa yang jadi coachnya? Saya. Oh iya, Ibu Nasmi belum pernah jadi coach. Iya. Ada kesempatan ini. Oke. Masalah lain, Mudik, masalah yang anu. Boleh, silakan. Nanti anak-anak terlambat, anak-anak tidak masuk. Oke, baik. Anak-anak tidur di kelas. Saya ada juga itu masalahnya kemarin. Iya, ada saya anakku. Itu masalahku yang kemarin, budaya positif. Segitiga restitusi Pale. Si nanti tidur di kelas. Mana yang suka tidur deh? Ada betulan anakku begitu. Tidur di kelas Ki. Iya betul. Oke. Bagus kembali. Siapa yang coach? Ibu Nasmi. Pipi seperti ini, aku pakai 4 keping. Ibu Nasmi yang coach? Iya, Oke. Baik. Bu Nasmi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Silahkan duduk. Apa kabar Ibu Irma? Alhamdulillah, baik-baik ya Bu Nasmi. Ada yang bisa saya bantu Bu Irma? Iya, ini ada sedikit saya mau bicarakan. Ada di waktu tak Bu Nasmi? Ada sayang. Buat Ibu Irma apa sih yang tidak ada? Masya Allah. Oke, paling Bu Nasmi. Ini toh ada saya mau cerita sedikit ini. Tadi tuh baru-baru tadi keluar dari kelas. Ada anak di kelas itu. Saya kira tuh maksudnya dia mau mau berubah sih. Makanya nih saya mau kasih tahu ke ini Bu Nasmi, ini masalahku. Ada anak tadi itu di kelas 7. Selama proses belajar tidur terus. Biar itu saya kasih bangun pelan-pelan kan. Dia duduk sih. Langsung identifikasi kah ini Bu Nasmi? Belum, baru. Iya. Tujuannya tadi sudah masuk identifikasi. Iya, bercerita Miki. Sudah minta tujuannya tersampaikan Iya. Sudah minta tanya sama Bu Nasmi. Bu Nasmi itu baru. Sudah minta tanya Bu Nasmi apa yang bisa dibantu. Oh, iya. Oke. Terus Bu Nasmi dia tuh tidur terus di dalam kelas. Dia saya kasih bangun pelan-pelan. Bangun dia sebenarnya, tapi dia tidak bisa tahan itu rasa kantuknya. Nah, biar juga setelah itu saya kasihkan percikan-percikan air atau tidak Pak. Biasa juga saya lain waktu saya suruh dia pergi cuci muka di wastafel di luar kelas.
Tidur dia lagi kembali, nyenyak sekali tidurnya. Saya kira itu di pertemuan pertama sih begitu, berlanjut ke di pertemuan selanjutnya Bu Nasmi. Nggak tahu, pokoknya selalu tidur ini anak Bu Nasmi. Terus ada lagi masalahnya nih anak selain tidur di kelas, Bu Irma? Biasa dia juga suka ganggu temannya, terus biasa dia suka jangkip pakai bede. Oh jadi Kalau bede itu ada bedenya berarti belum belum pasti. Menurut temannya Kembali kalau ada bedanya. Iya, tidak disaksikan Ki. Mitos atau mitos itu kalau ada bede. Arya suka juga dia ganggu temannya, seperti dia suka jahil, ambil jahilannya teman-temannya. Suka dia, kalau laki-laki tuh suka dia kayak apa itu cubit-cubit ke, pokoknya sampai kan anak ada reaksinya baru dia. Oh jahil sama teman kelasnya. Betul sekali. Itu lagi anunya kelakuannya yang lain, tapi yang ini nih kebanyakan dia lebih banyak tidur Bu Nasmi. Ibu sudah mengkonfirmasi ini sama Ananda, kenapa dia selalu tidur pada saat pembelajaran? Pernah aja saya tanya tuh Bu Nasmi, bilang, Arya kenapa kau tuh suka tidur kalau di kelas? Terlambat Kak tidur, Bu Guru. Terlambat kalian tidur Bu Nasmi kalau malam. Saya bilang, apa nih kau bengking? Kenapa kau terlambat tidur? Malam kita ketawa Ji. Nanti tidak Ji Bu. Tidak mau dia kasih tahu dulu tuh anunya, alasannya. Iya. Setelah itu karena penasaran Kak, karena dia selalu begitu, saya minta nomor teleponnya orang tuanya di wali kelasnya. Iya. Saya tanyakan langsung, ternyata ini anak tiap malam main game kerjanya. Jadi memang imbasnya cuma itu, memang tugasnya anak Ki. Apa itu? Tidak tuntas Ki kalau dalam mengerjakan tugas di sekolah. Jadi alasan yang utama itu dia bilang orang tuanya tidak mau dilarang untuk tidak main game. Begitu Bu Nasmi. Baik, saya telah mendengar masalahnya peserta didiknya Ibu Irma ya, yang suka tidur dalam pembelajarannya Ibu Irma. Siapa? Oh, tunggu buati lagi Zoom Kak. Iya. Coba dulu nak. Terima kasih banyak. Berarti ada yang bawa kan Ibu? Bawa ke sini juga bawa ke Mbak juga. Nah tahu nak bilang belum pakai kodok memasak, nak bawa kakak sayur tetanggaku. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, saya lanjut. Setelah saya mendengar ceritanya Bu Irma, saya juga sangat prihatin tentang keadaan Ananda tersebut. Pengalaman saya ketika ada siswa yang sering tidur di kelas bermalas-malasan, ada yang menyebabkan ya Ananda seperti itu, terlalu lama main game sehingga Ananda sudah terbiasa begadang. Di pagi-pagi itu sulit dikasih bangun orang tuanya karena waktunya itu sedikit. Menurut saya yaitu harus berkomunikasi terus sama orang tuanya di rumah, bahwa seperti ini perkembangannya Ananda, belum ada perubahan, masih sering tidur di dalam pembelajaran. Ya. Bagaimana Bu Irma? Oh, betul sekali nih sarannya Ibu Nasmi. Saya berencana memang seperti itu Bu Nasmi. Saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin dengan memanggil
tatap muka ya, karena sepanjang ini kan saya cuma bicara lewat telepon dengan orang tuanya. Jadi kalau bisa saya bersinergi dengan wali kelasnya dan guru BK untuk memanggil orang tua. Menurut Ibu, untuk face to face membicarakan, baru saya kasih lihat juga itu hasil nilainya, atau saya kasih lihat data-datanya bahwa ya Miki anak tidak ada tugas bekerja gara-gara dia tidak bisa membagi waktunya. Begitu Bu Nasmi rencana aku nanti. Oh, baik, berarti Ibu Irma ada prioritas ya yang diutamakan sama Ananda ini ya untuk memperbaiki supaya dia bisa mengikuti pembelajaran, Bu Irma ya? Ya betul. Supaya hasil belajarnya juga terkait nilai-nilainya nanti itu tuntas Bu Nasmi. Yeah. Jadi menurut Ibu Irma, komitmen rencananya aksi yang Ibu Irma akan lakukan seperti apa ke depannya sehingga Ananda ini ada perubahan? Ya, seiring dengan pemanggilan orang tuanya, ya mungkin saya akan mendampingi Arya ini ke depannya, apakah dia memang juga beritikat baik untuk merubah sikapnya. Tentu saja mungkin saya akan mengobservasi lagi sikapnya di kelas Ibu Nasmi. Setelah itu saya akan melihat juga nanti hasil belajarnya dengan tugas-tugas yang saya berikan, apakah sudah tuntas dan dia bisa memperbaiki kelakuannya di kelas. Jadi artinya saya akan mendampingi apakah ini anak Arya supaya dia bisa merubah kelakuannya Bu Nasmi untuk hasil belajarnya yang lebih baik. Wah, ide cemerlang itu Bu Irma yang Ibu Irma paparkan. Kita memang harus membangun peserta didik untuk ada rasa tanggung jawab ya. Betul, tanggung jawab sebagai peserta didik. Jangan sampai Bu Irma yang terlalu ingin mendampingi Ananda, ternyata Ananda tidak punya komitmen yang tinggi untuk didampingi. Betul, yeah. Jadi Bu Irma lihat dulu komitmennya Ananda seperti apa. Dia juga maksudnya mau berubah toh. Iya. Iya. Karena kan kapan Bu Nasmi? Setelah ini apa rencananya Ibu Irma untuk menjalankan komitmen ini? Masalah waktu Bu Nasmi rencananya ya secepatnya Bu Nasmi, kalau bisa besok ini saya akan membuat itu surat panggilan terhadap orang tua. Tentu saja saya berkoordinasi dengan guru BK dan wali kelasnya Bu Nasmi. Berarti Ibu dibantu dengan guru BK sama wali kelas ya untuk menindaklanjuti komitmen ini ya Bu Irma? Iya Bu Nasmi. Baik. Kita Bu Irma. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kenapa Bu Nasmi? Ditanya dulu tahu bagaimana perasaannya setelah Iya. Bu Irma, terima kasih Bu Irma. Setelah Bu Irma menjelaskan, saya memberikan solusi sedikit tentang masalahnya Bu Irma. Bagaimana perasaannya Bu Irma hari ini? Ya lega Ibu Nasmi, karena masalahku terhadap Arya itu bisa terselesaikan insyaallah, dan saya lega karena ada teman seperti Bu Nasmi yang bisa membantu mencari solusi di dalam proses coaching ini. Terima kasih banyak Bu Nasmi. Iya Bu Irma, saya tunggu tindak lanjutnya Ibu Irma ya, seperti apa nanti Nak Arya. Semoga Nak Arya bisa kembali mengikuti pembelajarannya Ibu Irma. Sama-sama Bu Irma, sampai bertemu lagi. Oke Bu Nasmi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lagi 2 menit. Ya kita Aneh. semoga besok begini deh. Iya. Kayaknya itu. Kan ada nih pengalaman Iya. tuh hari ini Iya, jadi iya. coach, kemudian ada nih jadi coaching. Ya, jangan Kayaknya lupa di sini tanyakan saya belajar kapan. juga jadi coach di karena selama ini coach terus Iya. Kayaknya tuh jadi coach itu perlu juga memberikan semacam semangat juga kepada coachingnya supaya tidak dongki begitu ketika menghadapi masalah. dan motivasi. Iya, motivasi. Lebih banyak motivasi. Kalau saya untuk solusi saya lebih banyak ke motivasi sih sebenarnya supaya tetap semangat. Jadi apapun rencana si Koci harus coach terima begitu. Berarti iya, karena kan meskipun solusi nanti kan yang merencanakan itu adalah Koci. Jadi Bu Arfi bagaimana coachingnya kalau begini Bu Arfi? Meskipun coach merasa itu rencananya Koci kurang tepat. Bagaimana tuh Bu Arfi? Bisa diarahkan Ki, kalau misalnya rencananya bisa diarahkan Ki sama coachnya. Oh ya, mungkin dengan perkataan sebaiknya ditambahkan kata-katanya seperti itu. Kalau misalnya bisa ditawarkan juga, Oh misalnya. ya, penawaran ya betul. Rencananya misalnya gini, rencananya kan Bu Irma begini. Kira-kira kalau misalnya saya kasih saran Bu Irma begini Meki. Betul. Nah, bisa artinya tidak langsung kayak diputuskan tidak langsung diputuskan. Betul. Ya, maksudnya. Baik, mohon izin Ibu Arfiani dan juga ibu-ibu, silakan kembali ke Menlu. Iya. Baik, terima kasih, Sir. Terima kasih. Apa? Satu. Memang harus Ki, memang banyak belajar, mempraktikkan.